Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bayu Sukono selaku tim teaching bola voli 1 atau bola voli dasar. Di sini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan kegiatan basic dasar terkait pelaksanaan passing bawah juga passing atas. Kita bahas dulu pertama kali adalah terkait passing bawah. Passing bawah harus diketahui dulu bagaimana kita mengarahkan sudut elevasi yang ditimbulkan dari pantulan bola terhadap sektor lengan. Ya, ada 3 tipe. Ya, baik kita pahami ada 3 jenis sudut. Pertama kita ukur siku di sini merupakan 90 derajat. Ya, berarti untuk elevasi tangan di sini berarti elevasinya nanti akan tinggi dan lebih lama. Kita turunkan sedikit. Ya, di bawah dari 90 derajat. Berarti sekitar 75 sampai 80 derajat. Itu elevasi untuk sedang, dan elevasi yang paling rendah adalah sekitar 45 derajat. Ya. Saya ulang kembali, ada 3 jenis elevasi. Pertama, sudut 90 derajat, yang kedua adalah 75 derajat, yang terendah adalah sekitar 45 derajat. Hari ini kita ulas terkait penempatan bola atau perkenaan bola dengan lengan dari seorang passing bawah. Ya. Pak, yang efektif seperti apa? Yang sering terjadi adalah perkenaan yang kurang tepat berada di bagian daging. Ya. Terlalu banyak daging akhirnya meredam, bola tidak memantul. Jika kondisinya di sini mengepal, kenanya sini terlalu laju, sedangkan kita mengumpan itu porsinya harus pas, tidak terlalu laju, tidak terlalu pelan, sehingga aspek kecepatan maupun akurasinya tercapai. Lalu yang bagaimana Pak? Oke, penampang samping, ya berarti bagiannya sini, ya perkenaannya sini, terlihat ya, ya penampang samping, ya. Bola yang jatuh arahnya sekitar 45 derajat seperti ini, lengannya ini ya, bukan bolanya kita ukur, adalah 45 derajat dari 90 derajat. Tangannya ini bentuk 45 derajat. Bola nanti akan mendatar. Ya, mendatar. Oke, kita naikkan 45, otomatis bola akan sedikit parabol. Ya. Dan terakhir ada 90 derajat. Diukur dari mana Pak? Dari sudut dari ketiak ini. Berarti bola nanti akan naiknya akan parabol. Ya. Baik, kita coba hari ini pelaksanaan tersebut terkait pelaksanaan elevasi. Ya. Oke. Ulangi lagi. Ya, bagus. Ya, bagus. Lanjut. Sekarang tadi 45. Sekarang naikkan 70 derajat ya. 70 sampai 75 derajat. Ya. 70. Kita mulai 70 derajat, 70 sampai 75 derajat. Ya. Ya, bentar. Tinggi. Oke, bagus. Ya. 90 derajat lurus ya. Tinggi, berarti lemparannya lebih tinggi lagi. Ya. Oke, good. Ya. 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 Sampai di 60 derajat berarti bola lebih tinggi lagi. Sampai
taruh bolanya. Lurus 90 derajat. Nah, berarti kan bolanya harus lebih tinggi, Dik. Ngedembok maksudnya. Ya, yuk. Tinggi. Nah. Wih, Dik. Bagus, sekali lagi. Bagus. 90 derajat. Ya. Oke. Oke. 70 derajat. Ya. Terus. Ya. 90 lebih tinggi, Dik. Ya. 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 Good. Bola jatuhkan. Gede. Ngono lho, Dik. Semangat. Wow. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas terkait posisi tangan. Di mana tangan itu? Tangan, jari tangan, tangan, lengan, ya, lengan. Pertama, posisikan membentuk huruf V, ya, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat. Rileks saja, seolah kita memegang bola. Kita balik seperti ini, ya. Geraknya bagaimana? Keper, ya, halus saja. Penampang depan, kita lempar bola, kita terima, kita empaskan. Saya ulang kembali. Kita lempar, kita terima, kita empaskan. Kita coba untuk penampang sektor belakang. Kita lihat penampang belakang. Samping sudah, depan sudah, sekarang sektor belakang. Bola diterima, kita lempar ke belakang. Kita ulangi kembali. Oke. Ya. Contoh, bola datang, kita terima, kita seperti prinsip pegang. Set set. Ulang kembali. Bola datang, kita terima, pegangan seperti ini. Secara singkat kita lempar kembali. Datang, set set. Bola datang, kita tarik siku kita di atas kepala, lalu kita pegaskan kembali. Ulangi. Oke, slow motionnya seperti ini. Bola datang, kita luruskan siku bersamaan dengan jari kita mainkan. Jadi prinsip geraknya tidak hanya siku dimasukkan ke pergelangan, terakhir jari kita yang eksekusi atau follow through, gerak lanjut. Ingat, pergerakan dimulai dari lutut,
panggul, lengan, pergelangan, dan jari. Bola datang, kita terima, kita tekuk, kita luruskan tungkai kita luruskan sikut kita lemparkan dengan jari kita letupkan. Baik, kita akan ulas pelaksanaan terkait passing atas, mulai dari penerimaan bola dari jari, lengan, siku, lalu lutut ditekuk, lalu lutut semi lurus, pinggang meluruskan, meneruskan gerakan tersebut, lalu lengan dan kembalinya bola dihempaskan kembali. Slow motion, bola datang, kita ambil, lalu kita redam bersamaan antara lutut dan siku. Tekuk, terjadi gerakan menghempas kembali dari sektor lutut, pinggang, siku, jari tangan, dan ke depan. Kita coba gerak yang lebih cepat. Diakhiri dengan gerak follow through, meloncat, follow through. Kita ulang kembali. Bola datang, lempar, ulangi, bunyi. Bola datang, lempar. Kita coba kembali. Bola datang, kita terima, kita hempaskan. Kita coba lagi. Baik, kita ulas hari ini terkait Pak, bagaimana gerak kakinya, bagaimana posisi kaki yang baik untuk passing atas maupun passing bawah. Kita ulas dulu. Yang pertama adalah passing bawah. Untuk satu tungkai, boleh kiri ataupun kanan yang berada di depan. Ya. Posisinya adalah sikap kuda-kuda. Baik, kita lihat penampang depan dulu. Ya. Buka selebar bahu. Ya, seperti ini. Selebar bahu saja. Kita lihat penampang samping. Majukan satu tungkai ke depan. Sedikit tekuk lutut. Ingat, hindari kaki menapak ke semuanya, ya. Sedikit diangkat. Jadi memungkinkan gerak itu akan lebih cepat untuk bergerak. Semakin besar, semakin banyak penampang itu kenapa pada kondisinya kaki tidak full jinjit maupun tidak full telapak? Karena kita mempertimbangkan minimnya gesekan. Jika gesekan kena semuanya, otomatis pergerakannya akan semakin berat. Makanya ada sedikit angkat tungkai, sedikit angkat tumit untuk kita biasa dalam mobile, ya. Oke, Pak, bagaimana pergerakan ke kanan? Ya, kita mainkan dulu, ya. 1, 2. Pak, bagaimana gerak ke kiri? 1, 2. Saya ulang kembali. Ke kanan, 1, 2. Ke kiri, Pak, 1, 2. Bagaimana ke belakang, Pak? Sama aja. Bisa 1 ke belakang, kiri mulai step kiri ataupun step kanan. Hitung mulai ke belakang. 1, 2. Ya. Ke depan bagaimana, Pak? 1, 2. Impact, ya. Untuk step sudah dilaksanakan, footworknya sudah kita laksanakan. Jadi ada pakemnya di situ sehingga memudahkan. Ya. Baik, kita akan ulas yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan footwork atau gerak kaki, di mana orang terpacu tidak mengangkat kakinya saat bola berada di kanan, sehingga yang terjadi gerak tangannya ke sana. Seorang pemain bola voli diharuskan agresif dan menerima respon dengan baik. Jika bola ke arah kanan, kita harus bergeser dengan cepat. Baik, ada kunci dalam pelaksanaan bola voli saat Anda melakukan passing. Perhatikan, pastikan pandangan maupun gerak tangan mengarah
pada sektor yang akan kita berikan umpan. Contoh hal, kamera merupakan target, pastikan gerak tangannya lurus, ikut dari bawah, rileks. Saat terkena impact baru terjadi gerak yang kencang. 1, ulang lagi, 1, 2. Penampang samping, bola datang, kita terima sedikit mengeper ke belakang, 1, 2. Ya, penampang belakang, 1, 2. Demikian terkait passing bawah. Baik, kita akan ulas terkait passing atas, bagaimana menerima bola untuk sektor tungkainya, bagaimana Pak? Gitu. Baik, kita akan ulas terkait bagaimana posisi tungkai saat menerima passing atas. Tungkai hampir mirip dengan pelaksanaan passing bawah. Satu tungkai di depan, satu tungkai di belakang, boleh kanan ataupun kiri, sama saja. Ya, kiri depan, kanan depan bisa, ataupun kedua tungkai sejajar. Ya, Pak, bagaimana bergeser? Mirip dengan passing tadi. Ke kanan posisinya gerak cepat bisa, langsung kanan melangkah, ataupun kaki cross juga bisa. 1, 2 passing. Kita coba untuk ke sektor kiri, ya. 1, 2 passing. Ingat, pastikan dalam menerima umpan memperhatikan tangan untuk standby. Pak, kenapa tangan harus berada di depan toraks? Kenapa tangannya nggak rileks saja? Bayangkan apabila bola tersebut datang cepat, tangan kita di bawah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Coba kita ulang dengan posisi lengan berada di depan dada. 1 dan 2. Otomatis pelaksanaan akan lebih cepat apabila tangan berada di depan toraks. Ini untuk passing atas. Lalu bagaimana untuk passing bawah? Coba kita hitung juga. 1, 2. Ya. Akan lebih cepat juga kondisinya di bawah. 1, 2. Jadi prinsipnya adalah, Pak, apakah ini pakem dalam suatu permainan bola voli? Ingat, masing-masing individu dibekali tingkat responsif maupun agility-nya masing-masing. Ada yang full speed, ada yang tidak full speed. Suatu umpan akan efektif apabila kita mengetahui di mana posisi toster. Umpan ada yang cepat, ada yang lambat. Maka dari itu perlu diketahui fungsi dari passing bawah terlebih dahulu. Setelah diketahui fungsinya, nanti akan mempermudah dalam proses pelaksanaan kegiatan passing atas maupun passing bawah. Pak, apakah dalam pembelajaran hari ini baku? Saya jawab tidak, tapi setidaknya dengan ada acuan kita bisa belajar lebih singkat dalam pelaksanaannya. Pak, suatu saat apabila ada suatu teknik baru, apakah boleh untuk kita terapkan? Boleh. Ilmu bersifat dinamis, semakin lama semakin tahun ada pembaruan. Kita selaku seorang ilmuwan, saintis maupun seorang pendidik harus menyesuaikan dengan zaman. Ilmu berubah seiring dengan waktu. Mari bersama-sama kita temukan metode-metode yang baru sehingga dalam gerak olahraga menjadi gerak yang efisien dan efektif. Dalam proses belajar mengajar kita harus memperhatikan proses overload system, di mana dimulai dari gerakan yang sederhana sampai ke tingkat yang kompleks. Dengan harapan diberikan step garis 1 meter tanda matras untuk sebagai tanda dalam proses pembelajaran memerlukan tingkat mulai atau mulainya suatu gerakan dari hal yang paling sederhana. Baik, dalam pelaksanaan skill ataupun drill mohon diperhatikan perlu perlakuan atau pengulangan untuk mencapai hasil yang diinginkan terkait kefasihan dalam suatu gerak. Tetap semangat, ulang kembali sampai hasil optimal. Ikuti pedoman pelaksanaan program latihan terkait drill latihan. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya di darat, di laut, dan di udara.